ini cukup kita Allah yang Maha Esa, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan jasmani rohani, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu dapat mengingatkan langkah di waktu datang ke aula desa ini. Sebagai daripada itu, selawat dan salam dan takjub ujungnya tak bosan-bosan kita mengucapkan dengan lafaz Allah Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kiraat selawat dan itu adalah kita mengharapkan syafaat daripada beliau. Amin. Amin. Yang saya hormati pengurus Srikandi yang mengadakan acara ini di aula desa kita ini. Setelah kami teliti dan kami ajak mereka untuk berdiskusi, ternyata kebanyakan dari mereka itu bermigrasi karena adanya masalah lingkungan yang menyebabkan mereka itu menyebabkan mata pencarian itu berkurang. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya Langkat itu merupakan wilayah pesisir yang masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor kelautan. Jadi ketika lingkungan rusak, terjadinya degradasi lingkungan dan alamnya rusak, otomatis pendapatan juga menurun dan akhirnya mereka memilih jalur lain untuk mencari penghidupan, yaitu berangkat ke kota lain begitu. Nah, indikasi kedua juga penyebab mereka bermigrasi itu karena memang ada beberapa bantuan dari pemerintah, tapi mereka nggak tahu Pak, nggak tahu Bu. Jadi mereka nggak paham gimana cara untuk mengakses ini, atau bahkan adanya keterbatasan pengetahuan dari mereka juga, sehingga untuk itu kami mengundang Bapak Ibu di sini untuk berbagi dan mengajari bagaimana ibu-ibu ini bisa mengakses bantuan dan layanan dari pemerintah. Nah, di sini kami sampaikan bahwa Presiden kemarin Pak Prabowo memberikan fokus kepada kita apa itu? Kualitas yang bekerja di luar negeri, jangan jadi pembantu saja. Kalau pembantu dari dulu sudah pembantu. Pemerintah melalui Bapak Presiden kalau lebih tinggi skillnya, gajinya lebih tinggi. Kenapa hanya pembantu? Sampaikan ini. Fokus pada kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia. Apa? Memaksimalkan penempatan PMI terampil untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang pada akhirnya berdapat dengan kenaikan devisa. Pemasok devisa terbesar di Indonesia setelah migas baru jasa pekerja migran, jasa TKI, kurang lebih 242 triliun satu tahun. Itulah yang terjadi. Lanjut. Kemudian ini menteri kita Pak Kadin, Abdul Ghani Kadin Sarbono menyatakan pemerintah tidak memobilisasi atau bahasa migrasi yang aman. Artinya pemerintah tidak boleh menyuruh warganya berangkat jadi pekerja migran dulu, tidak boleh. Kenapa? Karena pemerintah sebenarnya punya tugas tanggung jawab menyiapkan lapangan kerja. Di mana tertuang? Di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak bagi manusia. Kenyataannya tidak ada. Kalau kita lihat, kenapa nggak ada? Kita lihat, saya tadi lewat hanya pabrik crude oil yang ada, mengolah dan sawit jadi minyak kotor. Ini yang diekspor ke luar negeri. Harganya berapa? Kenapa sebelah kirinya dibangun pabrik membuat mentega, sebelahnya pabrik membuat kosmetik karena bahan bakunya dari minyak sawit? Pasti bisa terjadi pengangguran. Kenapa minyak kotor aja dikirim ke luar negeri? Ujungnya apa terjadi? Ya pengangguran di daerah-daerah kita. Kenyataannya apa terjadi? Indonesia sebenarnya ingin membangun pabrik yang kita inginkan tadi, tetapi harus ada namanya investor, pemasok muda. Investor nggak mau masuk ke Sumatera Utara, ke Indonesia. Nah, kalau berangkat ilegal kasus seperti ini, kekerasan fisik ini kepada kami, Pak Harold dan juga timnya, ketua tim dalam pemulangan kita yang bermasalah. Lanjut. Nah, pencegahan kemarin penempatan pekerja migran Indonesia non prosedural ilegal dicegah di Sumatera Utara 18 kali dicegah 2022
23 302 kali dicegah, 24 40 kali. Banyak berangkat ilegal tapi dicegah. Siapa mencegah? Angkatan Laut, kemudian polisi air laut, kemudian polisi Polres ikut juga, Polda juga ikut, imigrasi juga ikut, mencegah jangan berangkat ilegal. Karena apa? Merugikan si Indonesia, rugi negara, rugi keluarga, rugi pemerintah kabupaten kota, rugi semua. Bagusan cegah. Ini lanjut. Modus operandi ini yang konvensional, ini kemarin. Kemudian modus propaganda media sosial, ini kemarin di Polda ini Sumatera Utara. Yang kemarin berangkat ilegal dan cegah. Banyak juga berangkat Pak, dari NTT juga ke Sumatera Utara, NTT, NTB, dari Jakarta, dari Sulawesi ada, bukan Sumatera Utara, yang dari Sumatera Utara, dari provinsi lain ikut nih. Lanjut. Napidana, lanjut. Ada penjaranya Pak. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data informasi tidak benar dalam setiap dokumen dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun, denda paling banyak 200. Jadi waktu berangkat resmi nanti tidak boleh memasukkan dokumen PMI-nya, misalnya umurnya dikurang nggak boleh. Terus nggak sekolah dirinya ijazah orang lain jadi palsu, tanda tangan orang tua dipalsukan, nggak boleh, kena sanksi. Lanjut. Pasal 80, orang yang mendapatkan pekerjaan legal padahal diketahui asal patut menunggu bagi bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umum. Nah, kalau umurnya 16 diberangkatkan, sanksinya nih 3 tahun penjara dan 500 juta. Jadi nggak sempat. Lanjut. Pasal 81, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerjaan Indonesia dengan pasal 6 simen dipidana pidana penjara paling lama 10 tahun, denda paling banyak 15. Ini adalah kalau PT-nya resmi diberangkatkan tapi dipalsukan tadi, sanksinya 10 tahun penjara, denda 15 juta. Itu bagi perusahaan-perusahaan. Jadi mereka nggak boleh menangkapnya. Lanjut. Pasal 82, dipidana yang tidak penjara paling lama 10 tahun, denda 15 setiap orang yang sengaja menempatkan pekerjaan pada jabatan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon pekerja Indonesia. Pekerja yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Contohnya untuk juri nggak boleh. Misalnya PT resmi berangkat jadi juri, itu bisa kena sanksi. Kemudian tidak sesuai perjanjian kerja, dia kerja di restoran jadi pembantu, nggak boleh. Di kontraknya restoran. Tapi kerjanya jadi beban, nggak boleh, ini kena sanksinya. Oh, banyak seperti itu Pak. Nah, kalau ini ada laporan bisa diadukan. Kalau perorangan laporkan ke penegak hukum polisi. Kalau berurusan dengan pemerintah, dengan PT, adukan kami. Nggak boleh, karena aturannya ada, peraturan undang-undang. Undang-undang pasti ada sanksinya. Lanjut. Setiap orang tidak memenuhi persyaratan yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran dipidana dengan, nah ini tidak lengkap dokumennya, tapi ditempatkan ada itu. Kalau nggak mau nggak hukumnya ada aja. Lanjut. Apa itu pekerjaan migran Indonesia yang ilegal? Nah ini sekarang 4 kriteria lingkup menjadi PMI ilegal. Pertama, bekerja di luar negeri tanpa memiliki dokumen, antara lain paspor visa kerja. Dia naik kapal tongkang, ketek, itu nomor 1 sampai belakang. Gaya naik kapal tongkang, gayanya gaya rambu bapak, ibu masuk, adik masuk lagi sudut, ketek. Ada polis masuk kayak, udah bangun, ada polis masuk, rambu kayak gitu gayanya, tanpa dokumen. Naik kapal tongkang. Yang kedua, bekerja di luar negeri hanya memiliki paspor tapi bisa kerja. Itu yang tadi saya bilang tadi. Yang ke kampungnya hanya paspor. Pelancong, tapi kerja. Itu bermasalah imigrasi mana ditangkap penjara. Cuma bandel itu aja. Saya bingung kok. Kita udah sosialisasi, tidak juga bandel. Itu apa lagi tugas kami gitu coba? Kami nangis. Mana? Gak bisa. Duitnya banyak Pak. Tapi setelah penjara, pemerintah yang pusing, pulangkan kami, tolong kami, kata coba. Serba salah kan? Memang dibilang bos malakama, dan dihambat salah, tak dihambat salah. Nomor 3, bekerja di luar negeri tidak berdasarkan PK, pindah majikan. Dia berangkat resmi dari kerja di A, tiba-tiba sampai di Malaysia dan taunya, gaji besar di B, ini ada dia. Majikannya berapa?
Itu kalau kejam ya pulang aja, lapor ke KBRI kita kalau kita ada minta perlindungan KBRI ya, jangan langsung dapur. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jaminan sosial. Nah, jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang terakhir, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Langkat bekerja sama dengan stakeholder lainnya untuk penanganan TPPO atau pekerja migran bermasalah dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian agar tidak lagi bekerja di luar negeri dengan resiko yang sama, memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi PMI yang mengalami masalah baik yang berkaitan dengan TPPO maupun masalah lainnya, serta meningkatkan ketahanan sosial korban TPPO dan atau pekerja migran Indonesia bermasalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosialnya. Dinas Sosial sendiri dalam menangani pekerja migran atau TPPO bermasalah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pertama rehabilitasi sosial dengan memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi pekerja migran Indonesia bermasalah dan korban TPPO. Di sini rehabilitasi ini di dalamnya termasuk pemulangan, penampungan sementara, dan pemulihan trauma. Yang kedua, jaminan sosial, yaitu dengan memberikan jaminan kesehatan kepada pekerja migran dan TPPO. Nah, jaminan kesehatan ini maksudnya ketika ternyata PMI yang bermasalah di negeri atau Malaysia pulang ke Indonesia ternyata dia tidak memiliki KIS, maka itu kami akan memfasilitasinya untuk pembuatan KIS tersebut. Kadang-kadang ada masyarakat kita yang bekerja di luar Indonesia itu tidak semua memiliki BPJS atau KIS yang gratis. Makanya itulah kami yang memfasilitasi untuk pembuatan KIS tersebut. Tentunya ada beberapa data yang harus dipenuhi dalam pemenuhan KIS tersebut. Selanjutnya, pemberdayaan sosial diberikan dalam bentuk peningkatan ekonomi agar membantu mendapatkan akses modal usaha melalui kegiatan ekonomi. Terkait pengajuan bantuan usaha ini, kami nanti akan bekerja sama memberikan rekomendasi kepada langsung Kementerian Sosial, dalam hal ini Sentra Darussaada yang ada di Aceh, karena wilayah kerja mereka itu adalah Langkat dan Binjai. Selanjutnya, perlindungan sosial dilakukan dengan pemberian dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kata orang dulu, Bu, kalau tak kenal maka tak sayang, bukan? Udah kenal kita, sayang-sayangan, Ibu ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, boleh saya memperkenalkan diri, Ibu-Ibu? Saya Fitri Suhedi. Jadi saya bertugas di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat. Saya sudah bertugas dari 2010. Sudah lama. Dari pengangkatan saya udah di Dinas Koperasi. Cuma saya pernah jalan-jalan ke Kecamatan Babalan 2 tahun. Habis itu saya balik lagi ke Dinas Koperasi sampai sekarang. Itu di 2015 sampai 2017 saya di Kecamatan. 2017 sekarang saya di Dinas Koperasi. Kebetulan saya menjabat sebagai fungsional analis kebijakan ahli muda.
saya berada di bawah bidang UKM. Jadi di dinas koperasi itu ada 3 bidang itu, dinas koperasi, pengawasan, dan UKM. Jadi saya kebetulan ditugaskan di bidang UKM. Sebelum jadi fungsional dulu saya jabatannya sebagai kewirausahaan. Jadi semenjak semuanya jadi fungsional, saya sekarang menjabat analis kebijakan ahli muda. Itu sekilas tentang saya, Bu. Saya tinggal di Tanjung Pura. Jadi tiap hari saya PP Tanjung Pura Setabat. Jadi hari ini ada tugas luar, jadi saya ke Pangkalan Susu. Jadi itu aja, Ibu. Udah kenal kan? Jadi kalau jumpa saya di jalan, boleh lagi sapa, Bu. Oke, lanjut, Pak. Baik aja, baik. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Ini ibu-ibu ini semua udah punya usaha? Belum? Mudah-mudahan nanti ada usahanya, Bu, ya. Amin, amin. Kenapa dibilang usaha mikro kecil dan menengah? Kenapa nggak dibilang usaha mikro aja? Berarti ada perbedaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi kalau ibu-ibu ini, kalau punya, biasanya kita punya usaha, kita berada di level mana? Mikro, kecil, atau menengah? Hah? Mikro, kecil, menengah? Hah? Kecil. Amin. Yang lain? Saya ingin supaya pemahaman kita tuh berada di level mana. Tadi ibu apa namanya? Ibu Ida bilang dia berada di level mikro kecil. Yang lain? Berada di level kecil. Yang lain? Mikro. Jadi saya jelaskan ya. Jadi kita bisa tahu kenapa ada istilah usaha mikro, kecil, dan menengah. Berarti ada perbedaannya. Usaha mikro itu menurut PP nomor 7 tahun 2021. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal sampai dengan 1 miliar. Sampai dengan 1 miliar. Usaha mikro. Usaha kecil, usaha yang memiliki modal di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Usaha kecil. Usaha menengah, usaha yang memiliki modal di atas 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Masa nggak ada di situ? Sampai dengan 1 miliar memiliki modal. Nggak mesti 1 miliar, Ibu. Sampai dengan 1 miliar itu usaha mikro. Berarti kalau ibu punya usaha dengan modal 1 juta, berarti kan itu 0 sampai dengan 1 miliar, pasti masuk kategori itu. Berarti ibu punya usaha di kategori Bu Ija kecil. Amin. Mudah-mudahan kita naik level. Modal 0 sampai 1 miliar itu namanya usaha mikro. Berarti kita ini berada di usaha mikro. Mudah-mudahan nanti ke depannya modal kita 1 miliar 1 juta, berarti kita usaha kecil. Amin. Berarti ada peningkatan. Bantu Ibu. Ini tadi dia. Maka saya suruh nanti Ibu baca kebanyakan sampai dengan 1 miliar, berarti kita berada di usaha mikro. Oke, ini suka. Arti penting pemberdayaan pengembangan. Ini berarti pemberdayaan usaha mikro. Apa? Next time, ribet aja dulu. Berarti kita di dinas koperasi. Berarti kita di dinas koperasi melakukan pemberdayaan dan juga pengembangan terhadap usaha mikro. Jadi kami di dinas koperasi ini juga kami berterima kasih pada Yayasan Sri Kandi melakukan pengembangan UMKM, usaha mikro.
pengembangan dan pembinaan. Ini kami berterima kasih. Jadi yayasan kami membantu kita di Dinas Koperasi memberdayakan para ibu-ibu yang memiliki keterampilan usaha untuk membentuk suatu usaha dan mengembangkan usahanya. Jadi kita di Dinas Koperasi terbantu ya Ibu ya. Ibu, baik lagi bisa? Jadi pemberdayaan. Karena UMKM itu sudah ya. Kok nggak mati kan ini? Oke. Kenapa pemerintah sering melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap UMKM? Karena UMKM itu adalah tonggak ekonomi yang paling dasar, usaha mikro, tonggak ekonomi di masyarakat. Jadi pemberdayaan dan pembinaan bukan hanya dilakukan di dinas, juga dilakukan oleh yayasan-yayasan yang ingin melakukan pembinaan terhadap UMKM. Satu orang bawa dandang gitu. Dandang yang besar begini tuh ya. Dan kami sebetulnya sangat membutuhkan dandang itu, membutuhkan kompor, membutuhkan apa itu namanya untuk apa itu mengerasan air itu, seperti kayunya, nah itu kan itu semua. Itu alatnya memang ada itu. Ya, Memang ada. Makanya itu kalau memangnya ada tak dalam bahasa gitu. Bantuan hibah. Satu persyaratannya harus kelompok. Legalisasi kelompok itu paling tidak dikeluarkan oleh desa. Legalisasi berarti surat keputusan paling tidak dikeluarkan oleh desa. Biasanya itu dari notaris, cuma karena kalau notaris kan kita tahu biaya kan, jadi dari desa aja. Dari desa, jadi kan ini budaya santri tadinya di Panglasun ada 3 desa nih, Sungai Siur, Pintu Air, dan Lubuk Ketang. Dan jadi kami ini kan bersatu nih, bersatu. Jadi setiap desa itu harus punya legalitas UMKM gitu. Kalau bisa ya kan kita mau minta banyak nih kan Bu. Bantuan hibah di dinas koperasi itu biasanya satu kelompok satu peralatan kerjanya. Jadi kalau memang dia ada memang ada tiket boleh aja. Kelompok Pintu Air, kelompok Gading dapat kosong. Ya boleh. Boleh kita aja. Ini 3 desa nih Bu. Memang begini lebih ada, tapi kan kalau ini selalu mandiri. Karena pun di kelompok itu minimal 5 orang, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Tapi kami itu yang di luar kan kepala desanya. Muncullah kepala desa. Bukannya baru sedikit, cuma sedikit. Iya kalau karena harus itu legalitas. Yang sedesa, nggak bisa dengan kepala desa. Bisa kami layan. Sudah yang desa nih, Atau enggak dari kalau dari kelompok. bisa deh. Maksudnya kalau desa, aku biasanya memanfaatkan dinas koperasi atau gimana? Tidak, legalitas saja surat keputusan kalau kelompok itu memang ada sah gitu. Nanti proposalnya yang buat kelompok ibu ada nanti pendahuluannya, ibu lagi cerita kami kelompok ini begini pendahuluan. Baru nanti ibu jelaskan apa yang mau diminta. Nanti lampiran-lampiran lain berupa SK tadi sama fotokopi KTP yang ada keanggotaannya di sini. Tapi ada dua biasa bukan sama ada. Kalau itu kemana perginya? Ke dinas koperasi lah ibu. Masa saya suruh ke dinas perindustrian, saya di dinas koperasi. Jadi kami punya bisa rekayasa ke orang ibu. Boleh. Buat nanti peruntukannya ke Bupati Langkat, ceki dinas koperasi Kabupaten Langkat. Kami yang nggak punya. Gitu kita dari bawah udah bagi tenaga aja waktu doa udah masih bisa dari RT gitu. Ya kita tahajudkan aja Pak Kamis ya. Gimana pendekatan ibu? Karena ini kan untuk kemaslahatan warganya juga. Enggak, masalahnya Bu, dari dia masih duduk hari itu jabatan pertama, yang 2000 berapa tuh yang pertama? Ya, 2000 sampai ini nambah lagi masih
dia lagi dulu. Pasti ada pendekatannya. Pasti ada celahnya gimana biar dia karena pasti kan ini untuk kemajuan dan kemaslahatan warganya sendiri. Pemahaman dia berbeda. Bukan desa orangnya aja, kami masih tidak mengajukan perusahaan individu. Nggak bisa Ibu. Kita kan kebutuhan usaha yang jualan es doger ini mungkin dia tidak butuh banyak, tapi dia butuh tenda. Boleh, tapi harus kelompok Ibu. Oh, di scale. Karena kita kan kita semua kan punya payung hukum. Kita harus berpedoman pada peraturan. Kalau kita langgar peraturan, kami juga kena Bu. Ibu kena, kami kena. Nggak bisa individu. Karena memang sudah peraturannya harus kelompok. Bisa tadi Bu, anak saya tidak bisa. Kalau bisa individu ya kami bilang individu boleh. Minta tadi kasih minta Bu, kita mau datang ya kan, kalau masuk. Iya, boleh. Kemarin kan kita Boleh kelompoknya besar. itu kan bisa itu. Bagaimana? Yang penting dia kelompok. Maksudnya gini, dia kelompok ataukah usaha yang satu wadah ini, atau bolehkah individu yang di kelompok itu mengajukan masing-masing berdasarkan Jadi harus satu ini. satu dana ibadah. Dana ibadah dia ya. Ya kan? Minimal 5 orang, maksimal terserah Ibu. Legalitas karena biasanya dari notaris kan kita tahu biayanya mahal, jadi kita yang simpel yang tetap tapi tetap berkekuatan hukum SK dari desa semua kan ada kelurahan kan dari desa. Nanti proposalnya pun tetap diketahui kepala desa dan camat. Nanti udah kita siapkan hormat saya ketua diketahui dengan kepala desa dan juga camat. Ada lagi tentang bantuan hibah. Sebenarnya proposal ini mudah aja Ibu, nggak usah yang terlalu ribet bahasanya yang biasa aja. Punya uang sedikit, terus kita punya uang sedikit. Dari kami ada 5 orang atau 6 orang kan kelompok, jadi ada kelompok kan dengan patungan boleh misalkan 500.000 gitu kan. Nah kan 5 orang kan baru dari 500 gitu kan. Nah apakah itu kita katakan itu dimaksud dengan kelompok? Habis kita kasih itu terus kita perlu legalitas tadi. Legalitas itu tetap dipahami. Terus baru Kepala desa Pak, minta tolong Pak boleh. Dana kita tidak, peralatan kerja. Bebek nggak ada, peralatan kerja. Kalau bebek itu bisa ke dinas peternakan. Kalau bibit ke dinas pertanian, boleh. Tidak, kami di dinas koperasi. Kalau di dinas peternakan dia itu khusus peternakan. Kalau kita semua UMKM, mau dia peternakan, pertanian, mau dia di bidang peternakan, tetap kalau dia memiliki usaha dia masuk ke UMKM. Cuman di dinas koperasi kami hanya peralatan kerja, tidak ada bibit. Mau bibit ikan, mau bibit bebek, nggak ada. Peralatan kerja. Kalau memang minta bibit bebek, boleh nggak peternakan. Itu syaratnya nggak jauh beda, itu sama aja. Pokok bebek aja. Nggak mau pakai bebek. Tentang hibah ada lagi yang mau ditanya? Hibah ini ya, satu, jangan dijual. Kalau kita dapat, jangan dijual Ibu. Aku udah beralih nih, nggak usah ini aja, nggak perlu lagi aku jualan, jangan.
Nanti kita berurusan sama yang punya paket-paket itu, Bu. Semua, nama saya Ras Mulyati Surbakti. Suami saya masih satu. Ada kemungkinan itu dari lagi kita nggak tahu ya. Anak saya 2 ya. Saya sehari-hari selain praktisi komunikasi, saya bergelimang di bansos. Ya. Nanti silakan tanya. Boleh, tadi kita membahas proposal, boleh minta apa saja yang terkait dengan bantuan sosial yang dari Indonesia. Luar negeri jangan ditanya, nggak tahu. Oke, nah ya, kita untuk mendapatkan sesuatu atau untuk menyampaikan pesan, kita harus berkomunikasi. Nah, berkomunikasi itu, ini namanya komunikasi interpersonal. Itu bukunya, ini adalah komunikasi yang disampaikan dan yang menerimanya bisa lebih dari satu ya. Ada komunikasi gerak badan ya, ada gerak badan, dia mau bilang mimik wajahnya nampak tuh, maupun niatnya, walaupun niatnya baik, tapi kalau mau wajahnya seakan-akan mau menelan kita, nah itu bukan komunikasi yang baik ya. Itu pasti pesannya tidak sampai. Terus satu lagi komunikasi berbagi visual, gambar ya, banyak caranya. Dan trik menyampaikan komunikasi itu seperti dibahas tadi yang di depan, bahwasanya tepat komunikasi itu harus tepat. Misalnya kakak mau tahu UMKM, kakak ke dinas koperasi, bukan kakak ke dinas sosial, bukan kakak ke puskesmas. Itu harus dicari. Dan sekarang untuk mengakses informasi apa yang kita tahu itu lebih gampang. Ada Mbah Google. Sudah, kalau kita tidak terlalu percaya, kita punya grup. Karena kan akses informasi yang di internet itu juga jangan terlalu dipedomani. Nggak ada. Kalau kita belajar tanpa guru, bisa kebablasan kita, salah jalan. Jadi silakan ambil datanya dari internet itu, tapi dibahas, paling tidak dibahas dalam konteks rumah tangga sendiri. Benarkah ini? Menurutnya, baru kita mencari akses informasi, kita mencari informasi yang jelas, berkomunikasi pada informasi sumbernya. Misal, nggak mau nanya bansos misalnya sekarang bansos yang individu ya, bansos individu itu PKH, BPNT sekarang diubah menjadi pangan ya, terus PBI penerima bantuan iuran, KIS, terus KIP kuliah, KIP dari SD sampai SMA. Basis untuk data untuk mendapatkan bansos itu ada namanya DTKS, Data Kesejahteraan Sosial. Bahasa awamnya adalah nomor bansos, nomor orang susah. Oke, itu prosesnya itu kita mengusulkan melalui kantor lurah, ada operator CNG di situ. Di seluruh Indonesia, Kemensos menyiapkan satu operator di kantor lurah, namanya operator. Komputernya pun sudah diformat sesuai dengan kebutuhan, ya. Udah masuk gitu. Ya. Ini dulu ya, oke. Nah, sekarang ini kan banyak jadi nampak kekacauan ya. Sekarang ya, nampak kekacauan yang tadinya tuh sudah naik klaster ekonominya masih dapat juga. Nah, yang susah malah nggak dapat. Yang sudah nenek-nenek Malah dapat. Malah yang punya malah dapat. Oke. Nah, ini kita sedang bekerja semua untuk memperbaiki itu, dan kita juga akan butuh bantuan masukan dari semua masyarakat. Nah, nanti kita kasih linknya, yang akurat ya.
Ini dia sekarang bukan lagi DPKS, bukan. Sekarang sedang perubahan dalam setahun ini sejak medsos kita yang baru, namanya DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, data tunggal sosial ekonomi nasional itu dibagi menjadi 10 golongan. 10 golongan tingkat kehidupan masyarakat Indonesia. 1 sampai 5 itu layak menerima bansos. 6 sampai 10 tidak layak menerima bansos, dianggap sejahtera.